Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Eka Kiai Putra, NPM 2254 Di sini saya akan mempresentasikan diskusi saya tentang presentasi sistem pelumasan motor. Yang pertama itu ada pengertian pelumasan motor. Pelumasan adalah suatu sistem atau rangkaian pada kendaraan di mana pelumas ditampung di sedotan, disaring, kemudian didistribusikan secara menyeluruh ke setiap bagian mesin. Media pelumasan yang digunakan pada sistem ini adalah oli yang mampu masuk hingga ke celah-celahnya. Oli yang membiaskan celah telah dinamakan oli film. Lapisan ini menempel sangat kuat pada komponen mesin dan sulit dilepaskan. Hal ini membuat setiap kali komponen mesin mayoritas terbuat dari logam bergesekan. Lapisan tersebut dapat menjadi penghalang terjadi gesekan langsung. Sistem ini dibuat dengan menghitungkan beberapa fungsi. Sistem ini bekerja secara langsung sebagai pendingin komponen mesin dan membilas kotoran yang menempel pada komponen sehingga mesin dapat bekerja lebih baik. Pelumasan juga dilakukan untuk memberi sekat pada lubang antara silinder dan torak. Sekat ini berfungsi sebagai pencegah kebocoran tekanan dari ruang bakar. Selain itu, pelumasan juga berfungsi untuk melumasi seluruh permukaan komponen mesin agar tidak bergesekan secara langsung. Ini ada jenis-jenis sistem pelumasan. Yang pertama itu sistem pengaliran. Struktur sistem pengairan atau percikan yaitu sangat sederhana karena oli mesin distribusikan ke seluruh komponen mesin melalui gerakan force engkol. Tentu ada komponen mirip sendok ya, yang dapat disemprot oleh seluruh oli. Tentukan ada komponen mirip sendok menyemprot oli ke seluruh mesin. Sistem ini memiliki sendok penyemprot di ujung bawah batang piston. Oleh karena itu, sangat mesin berputar oli dalam penganggas oli menyebar ke dinding, silinder, dan batalan. Jenis ini memiliki struktur yang sangat sederhana, tetap sulit untuk melumasi bagian dan celah-celah sempit. Berikut ini adalah hasil dari sistem pelumasan percikan. Yang pertama itu ganti oli dengan jarak tempuh tertentu, pelumasan yang buruk karena tetesan oli sangat mencapai area tertentu. Yang kedua itu ada sistem pompa. Pada sistem ini, tekanan langsung dari pompa oli melumasi bantalan, poros engkol, poros penghubung, dan poros lengan ayun. Sedangkan untuk pelumasan dinding, silinder, dan roda gigi, waktu dilakukan oleh oli yang disuntik dari nozzle. Tetesan oli yang melewati roket arm dan kembali ke oil pan, cartridge pan, digunakan untuk melumasi mekanisasi valve. Berikut ini adalah hasil untuk sistem pelumasan tekanan. Yang pertama itu pelumasan merata dan teratur. Yang kedua itu dapat digunakan dengan mesin 4 tak dan 2 tak. Yang ketiga itu penggantian oli untuk jarak tempuh tertentu. Yang ketiga itu ada sistem kombinasi. Sistem kombinasi ini menggabungkan kedua sistem di atas. Hal ini diperlukan karena masing-masing sistem di atas memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kombinasi ini diharapkan dapat memberi sistem pelumasan yang lebih baik dan lengkap dan mengurangi dampak negatif pada mesin pada kecepatan tinggi. Berikut ini ada sistem pelumasan campuran. Tangki bahan bakar di atas lebih tinggi dari mesin B. Aliran bahan bakar disebabkan oleh gravitasi. Sistem pelumasan oli paling sederhana. Penggunaan minyak yang boros dan polusi udara tinggi. Digunakan untuk mesin 2 langkah berdaya kecil. Menggunakan oli khusus 2 langkah yang kompensai.
dengan bensin mengandung 2% hingga 4% bioil. Tujuannya pelumasan pada mesin adalah untuk mengatasi kehausan terjadi antara dua permukaan logam yang bersentuhan dan bergesekan satu sama lain, serta mendinginkan dan membersihkan. Pelumasan ini bekerja dengan membentuk film lapisan pelumasan antar dua permukaan logam yang saling bergesekan, misalnya antar poros engkol, batang piston, dan dinding silinder, untuk mencegah kontak-kontak langsung antara bagian-bagian tersebut. Fungsi sistem pelumasan. Untuk pelumas oli mesin, melumasi permukaan kontak dengan membentuk film yang mencegah kontak langsung antara permukaan logam untuk membatasi keausan. Yang kedua itu ada untuk pendinginan. Pembakaran ini menghasilkan panas dan bagian-bagian mesin. Menjadi panas ini menyebab suhu cadang ini cepat haus. Dan jika suhunya diturunkan, mesin akan mati dan terjadinya overheat. Yang ketiga itu ada untuk segel. Oli mesin membentuk lapisan antar piston dan silinder untuk mencegah kebocoran udara terkompresi yang akan terjepit di sekitar piston dan masuk ke bak mesin dan menyebabkan hilangnya tenaga. Di sini ada komponen-komponen pelumasan. Yang pertama itu ada komponen pelumasan. Yang pertama ada pompa oli. Pompa oli berfungsi untuk buat menghisap berdasarkan bak oli, menekan atau menyalurkan ke bagian-bagian mesin yang berjarak. Komponen ini berfungsi untuk menghisap dan menyalurkan oli dalam mesin. Kinerja komponen pompa oli bergantung dan putaran mesin berdasarkan camshaft atau crankshaft atau timing blade. Pompa oli bekerja menggunakan menyalurkan oli yang menekankan ke seluruh mesin. Yang kedua yaitu ada saringan atau oil, filter oil. Filter oil, fungsi saringan. Oli merupakan buat menyaring kotoran-kotoran yang masih ada pada oli. Sebelum itu, melumasi bagian-bagian mesin. Komponen lain yang dipakai pada mesin pelumasan merupakan filter oil. Komponen ini bertugas untuk penyaringan oli berdasarkan kotoran sebagai akibat oli nir cepat kotor. Jika oli diproses pada sistem ini terkategori sangat kotor, maka pelumasan nir akan berfungsi secara maksimal. Yang ketiga itu ada strainer. Strainer ini komponen berfungsi untuk menyempurnakan kerja filter oli. Strainer atau penyaringan bisa menyaring kotoran sampai berdiameter 1 ml. Komponen pompa oli berada pada antara lubang pompa oli menggunakan pompa oil, yaitu bertugas untuk menjadi lubang hisap pelumasan menuju pompa oli. Yang keempat itu ada pressure valve. Pressure valve atau katup tekanan adalah sebuah komponen pelumasan yang bertugas buat mengatur tekanan pelumasan. Pengaturan ini dilakukan utama saat mesin sedang bekerja menggunakan putaran yang tinggi. Yang kelima itu ada switch oil. Switch oil adalah sensor tekanan yang berfungsi untuk buat mengetahui output kerja berdasarkan pompa oli. Komponen bertugas buat memberitahu pada terkait relatif atau tindakan tekanan pompa oil melumasi mesin. Ada yang keenam ada oil gallery. Oil gallery merupakan saluran pelumasan yang berfungsi menjadi jalannya oli atau pelumasan dalam mesin. Komponen ini berupa lubang dalam blok mesin yang akan dilumasi. Lubang ini mengantarkan pelumasan dan perangkat yang wajib menerima pelumasan. Yang ketujuh yaitu ada oil
Ada oil jet. Oil jet itu berfungsi untuk komponen pelumasan yang berada pada bawah silinder mesin. Komponen ini bertugas menyemburkan oli atau pelumas ke batang penggerak. Yang ke-8 itu ada PCP atau valve. Komponen ini yang ini kalah penting. Komponen positif crankshaft protection valve atau disingkat PCV valve adalah bagian berdasarkan rangkaian saluran mesin. Komponen ini berupa saluran jendela udara yang masing-masing ada di dalam ruang bakal engkol mesin. PCV valve bermanfaat untuk mengeluarkan gas atau udara sudah berkategori. Sistem kombinasi bisa dilihat itu ada karburator, bagiannya dicampurkan dengan bensin, jadinya pompa oil, tekan dan kabel gas. Jadi kabel gas, karburator dicampurkan dengan bensin dan pompa air dan menjadikan tabungan. Itu ada pengoperasian sistem pelumasan mesin. Kendaraan dapat dikatakan cukup sederhana, namun juga kompleks. Sistem ini mulai bekerja saat mesin kendaraan dihidupkan. Sedangkan dalam kondisi normal, yaitu mesin belum dihidupkan. Pelumasan atau oli diendapkan di bak mesin atau bak oli. Pada titik ini, pompa oli telah disuplai dengan pelumas oleh poros engkol mesin. Pompa oli biasanya menggunakan pada pompa putaran. Adapun kelebihan dari sistem pelumasan. Yang pertama itu menurunkan atau mengurangi terjadinya keausan antar bagian-bagian yang saling bergesekan, sehingga dapat meningkatkan output tenaga dan log lifetime dari mesin. Adapun kekurangan gangguan dari sistem pelumasan. Yang pertama yaitu gangguan sistem pelumasan yang terjadi pada sistem pelumasan adalah tekanan oli rendah. Tekanan oli terlalu tinggi, pemakaian oli boros, oli berubah encer, dan filter oli tersumbat. Adapun perhitungan, yang pertama itu soal sebuah motor menggunakan oli dengan densitas 0,9 gram atau cm3. Jika kapasitas oli dalam starter ada 3 liter, berapa berat total oli yang ada di dalam sistem pelumasan? Jawabannya yaitu untuk menghitung berat total oli, kita perlu mengubah volume menjadi massa dan mengembalikan dengan densitas. Itu dengan berat oli sama dengan kapasitas oli dikali densitas sama dengan 3 liter dikali 0,9 gram atau centimeter kubik sama dengan 2,7 kg pada hasil pelumasan. Adapun juga perhitungan yang ketiga yaitu hitunglah tekanan dalam sistem pelumasan motor jika laju aliran oli adalah 0,04 liter per detik. Viskositas di atas 10 cc dan panjang dan diameter pipa. Pelumasan adalah 2 meter dan 4 mm secara berturut-turut. Untuk jawabannya itu untuk menghitung tekanan dalam sistem pelumasan, kita menggunakan hukum Hagen terlebih dahulu. Konversi diameter pipa meter. Diameter pipa meter sama dengan 4 mm sama dengan 0,004 meter. Luas penampang pipa sama dengan 2 kali 0,004 M bagi 2 sama dengan pangkat 2 sama dengan 5,0265 dikali 10 pangkat 6 pangkat min 6 meter kubik. Selanjutnya, kita bisa melanjutkan rumus Hagen ratio tekanan 4 kali viskositas oli dikali laju oli
Diameter pipa dikali panjang pipa, tekanan 4 kali 10 cc dikali 0,04 liter per detik sama dengan 0,004 meter dikali 2 meter sama dengan hasilnya itu 318,47 VA. Dan yang ketiga itu ada contoh perhitungan, yaitu sebuah motor bakar memiliki kapasitas oli mesin sebesar 4 liter. Jika laju aliran oli adalah 0,02 liter per menit, berapa lama motor dapat beroperasi tanpa menghitung ulang oli? Untuk jawabannya itu, untuk mengetahui berapa lama motor dapat beroperasi tanpa mengisi ulang oli, kita perlu membagi kapasitas dengan laju aliran oli. Waktu operasi sama dengan kapasitas oli. Laju aliran oli sama dengan 4 liter di per 0,02 liter per menit sama dengan 200 menit. Itulah hasil dari sebuah motor bakar memiliki kapasitas. Baik, melanjutkan dari pemrograman mobil pada materi kedua, itu yang pertama ada pengertian sistem pelumasan mobil. Sistem pelumasan mobil adalah sistem yang digunakan untuk melumasi setiap komponen penggerak mesin menggunakan pelumas mobil. Selain itu, dengan memelihara kondisi pelumas yang baik, sistem pelumasan dapat membantu menjaga kinerja mesin agar dapat optimal. Sistem pelumasan yang berfungsi dengan baik dengan mencegah terjadinya kerusakan pada bagian-bagian mobil yang disebabkan oleh gesekan atau keausan. Adapun tujuan dari sistem pelumasan. Tujuan dari sistem pelumasan ini adalah untuk meminimalisir gesekan yang terjadi antar komponen mesin, sehingga komponen-komponen mesin mobil tidak mudah aus, serta kebisingan yang ditimbulkan dapat berkurang. Sistem pada mobil beberapa fungsi antaranya yang pertama itu menjaga suhu mesin tetap stabil dengan menggunakan gesekan menjadi rapat atau mencegah kebocoran gas di ruang atas dan bawah piston. Menjadi pembersih untuk mencegah karat pada komponen-komponen mesin mobil. Yang adapun komponen-komponen sistem pelumasan pada mobil terdiri dari beberapa komponen, antara lain yang pertama yaitu ada oil pump atau pompa oli pada umumnya menggunakan rotary pump yang berfungsi untuk memompa oli dari kerasher ke seluruh bagian mesin. Adapun oil filter oli berfungsi untuk menyaringkan kotoran dan partikel-partikel kecil yang terdapat pada oli agar tidak masuk ke dalam mesin. Oil gallery, saluran pelumasan yang berfungsi sebagai jalannya oli atau pelumas pada mesin. Yaitu ada oil jet, komponen pelumas yang berada di bawah silinder mesin dan bertugas menyemburkan oli atau pelumas ke batang penggerak. Adapun itu PCV atau komponen ini sangat berfungsi untuk mengatur tekanan udara di dalam mesin yang berfungsi sangat penting berpengaruh pada mesin. Adapun jenis sistem pelumasan pada mobil, pertama itu ada percikan. Sistem ini menggunakan oli dan disemprotkan bagian mesin yang membutuhkan pelumas seperti poros engkol dan dinding silinder. Sistem ini biasanya digunakan pada mesin kecil seperti mesin motor. Sistem tekanan, sistem ini menggunakan pompa oli untuk mengalir oli ke seluruh bagian mesin. Membutuhkan pelumas oli yang sudah digunakan akan kembali ke bak oli untuk disaring dan didaur ulang. Adapun itu yang ketiga, itu ada sistem graviti. Sistem ini menggunakan gravitasi untuk mengalirkan oli ke seluruh bagian mesin yang membutuhkan pelumas. Oli yang sudah digunakan akan kembali ke bak oli untuk disaring dan didaur ulang.
Kelebihan dari sistem pelumasan mobil yang pertama itu mencegah keausan pada bagian penggerak mesin sehingga dapat memperpanjang masa pakai mobil. Yang kedua itu ada minimalisir gesekan yang terjadi antar komponen mesin sehingga komponen-komponen mesin mobil tidak mudah aus serta kebisingan yang ditimbul pun dapat berkurang. Yang ketiga itu ada melumasi sistem komponen penggerak mesin menggunakan pelumas mobil. Kekurangan dari pelumas mobil itu sistem pelumasnya yang tidak maksimal, keausan komponen lebih cepat, menyebabkan mesin mobil bisa pecah. Sirkulasi oli lebih rumit pada sistem pelumasan basah. Perlu tambahan komponen penampung oli dan pendinginan oli pada sistem pelumasan basah. Pada sistem pelumasan campuran oli, pelumasan akan lebih boros dan muncul asap putih dikarenakan oli pelumasan akan ikut terbakar di ruang baka. Adapun yaitu ada perhitungan dari sistem pelumasan mobil. Yang pertama itu kita contohnya itu untuk menghitung tekanan dalam sistem pelumasan kita bisa menggunakan hukum Hagen atau visual. Terlebih dahulu konversi diameter pipa ke meter. Diameter pipa 4 mm sama dengan 0,004 meter. Luas penampang pipa sama dengan pi kali 0,00 meter per 2 pangkat 2 sama dengan 5.000, nah ya 5.265 dikali 10 pangkat min 6 meter pangkat 2. Selanjutnya kita bisa menggunakan rumus Hagen. Poisson tekanan 4 kali viscositas oli dikali laju aliran dikali diameter pipa dikali panjang pipa, tekanan 4 kali 10 CST dikali 0,04 liter per detik. Dikali 0,004 meter dikali 2 meter sama dengan 318,47 PA. Adapun itu yang dapat saya sampaikan. Pada Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.